Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dia adalah penyedia energi listrik satu-satunya yang listing di Bursa Efek Indonesia ya. Dia adalah Cikarang Listrindo atau kode sahamnya Power ya teman-teman ya, POWR. Nah, beberapa hal yang mungkin menarik untuk kita bahas kali ini tentang Power adalah satu, berapa kemungkinan dividen final yang akan dibayarkan untuk tahun buku 2022. Kemudian seperti apa kinerja perusahaannya, isu-isu apa yang mempengaruhi kinerja, kemudian apa program ke depan dari perusahaan Cikarang Listrindo atau Power ini, lalu seperti apa potensi untuk capital gain-nya ya, profit maupun loss-nya, dan bagaimana kesimpulan kita dalam untuk trading maupun investasi di saham Power ini teman-teman. Oke, langsung saja yuk kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu ya. Jadi area pelanggannya tersebar di 5 kawasan industri utamanya ya teman-teman ya, yaitu kawasan industri Jababeka, MM 2100, lalu Egypt, kemudian kawasan industri Hyundai, kemudian kawasan Lipo Cikarang. Yang area pelanggan itu berada di sekitar di Bekasi ya teman-teman, di Bekasi dan sekitarnya, yang mana lokasinya memang berdekatan dengan lokasi dari power plant dari Power itu sendiri teman-teman. Kemudian ada 3 power plant yang dimiliki Cikarang Listrindo atau Power, yaitu di Jababeka, kemudian di MM 2100, dan di yang terakhir adalah di Babelan Bekasi ya. Lalu kita lihat susunan pemegang sahamnya, yaitu dipegang oleh pemegang saham pengendali sebesar 83% dan sisanya oleh masyarakat sebesar lebih kurang 14% ya teman-teman ya. Nama pemegang saham mayoritasnya adalah PT Udinda Wahana Tama dan PT Brasali Industri Pratama, serta satu lagi PT Penta Kencana Pakar Perdana ya. Nah, lalu dari kinerja EPS yang bisa kita highlight di sini adalah ada penurunan EPS teman-teman untuk tahun buku 2022, terjadi penurunan EPS terutama di kuartal 4 untuk tahun akhir 2022, dan total EPS 2022 70 dibanding sebelumnya tahun 2021 itu 80 EPS-nya teman-teman ya. Terjadi penurunan 10 EPS dari sebelumnya 80. Dan untuk dividennya kita lihat rutin dibayarkan tiap tahun dengan rata-rata DPR, saya ambil 3 tahun terakhir itu rata-rata DPR-nya 75,13% ya. Nah, mengenai penurunan EPS ini sebabnya kenapa ya, apa kok bisa EPS dari Power ini turun, nanti kita lihat ya di bagian selanjutnya dari video ini. Nah, lalu kemudian kita lihat dari ringkasan-ringkasan dari komponen laporan keuangan teman-teman ya. Kita lihat dulu rugi laba atau income statement. Di situ ada 3 komponen, net income, lalu revenue, kemudian net profit margin ya. Kita lihat dulu revenue atau pendapatan yang berwarna ungu. Pendapatan terdapat kenaikan dari 2010 ke 2022 ya. Namun demikian terjadi penurunan dalam hal net income teman-teman. Jadi net income-nya ini turun dari 2021 ke 2022. Nah, penurunannya karena apa? Nanti kita lihat ya di bagian video kemudian di selanjutnya. Kemudian dari sisi balance sheet atau dari sisi neracanya ini kayaknya stabil-stabil saja ya, baik-baik saja, tidak ada lonjakan yang berarti, baik dari sisi ekuitas, kewajiban atau utang, dari sisi aset, maupun dari sisi rasio DER-nya ya, ini stabil-stabil saja. Nah, ini teman-teman, kita melihat di laporan laba ruginya ya, di laporan keuangan tahun buku 2022 ya, yang sudah dipublish. Kini saya download dari laporan keuangan dari website perusahaannya. Kita cek rugi labanya, di situ ada yang 3 buah saya checklist ya. Satu checklist hijau itu di komponen total penjualan itu. Total penjualan itu mencatatkan kenaikan sebesar 6,9% ya, cukup bagus, dari 514 juta dolar menjadi 550 juta dolar.
Namun demikian labanya turun nih teman-teman, labanya turun sebesar minus 7,8. Nah, kita akan lihat nanti kenapa terjadi penurunan laba usaha ya. Gambaran pergerakan kinerja labanya seperti itu teman-teman ya. Memang untuk penjualan di paling kiri atas itu penjualan netonya ada kenaikan, namun dengan laba usahanya itu turun ya. Nah, kita cari tahu jawabannya di sini teman-teman. Nah, jadi ada 2 buah yang saya checklist di situ, beban bahan bakar dan juga beban lain-lain teman-teman. Jadi ternyata beban bahan bakar ini mengalami peningkatan yang cukup banyak, peningkatan sebesar 14,1% ya. Kemudian di beban lain-lain ada peningkatan sebesar 187%. Kita perlu garis bawahi juga bahwa komponen pengeluaran untuk beban bahan bakar itu adalah porsi pengeluaran yang terbesar ya dari komponen beban untuk operasional dari power ini. Maka dari itu jika ada kenaikan harga dari bahan bakarnya, otomatis beban bahan bakarnya juga akan meningkat dengan sangat signifikan yang mempengaruhi ke laba usahanya teman-teman. Nah, kita lihat penjelasan dari perusahaan terhadap kenaikan beban bahan bakar itu. Jadi kenaikan bahan bakar karena memang harga dari batu baranya yang naik teman-teman ya. Dijelaskan di penjelasan laporan keuangannya bahwa beban bahan bakar meningkat sebesar 14%. Peningkatan sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik sepanjang tahun 2022 didukung oleh berlanjutnya masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, hal yang mempengaruhi tentunya adalah karena harga energi atau bahan baku dunia mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 sebagai akibat adanya gangguan rantai pasokan dan juga faktor geopolitik yang berdampak besar terhadap harga beli batu bara untuk digunakan sebagai bahan bakar oleh perseroan. Lalu penjelasan tentang peningkatan beban lain-lain berasal dari rugi selisih kurs. Nah, jadi meningkat sebesar 187% dari tahun 2021 ke tahun 2022 ya. Nah, ini karena kerugian selisih kurs ya, di mana sebagian besar hutangnya menggunakan satuan dolar teman-teman ya. Jadi jika ada pelemahan kurs rupiah terhadap dolar, maka akan tercatat sebagai rugi akibat selisih kurs teman-teman. Dan laba usaha dalam penjelasan laporan keuangan tersebut bahwa menurun sebesar 7,8% yang diakibatkan terutama oleh peningkatan beban lain-lain pada tahun 2022 akibat efek non-kas ya, dari peristiwa tidak utama berupa depresiasi rupiah terhadap dolar dan penghapusan sebagian besar tagihan-tagihan, dan tentunya faktor utamanya adalah peningkatan bahan bakar teman-teman ya. Nah dari sini kalau saya bisa simpulkan hal ini karena faktor eksternal teman-teman. Faktor eksternal dalam artian di luar kendali perusahaan ya, seperti kenaikan harga bahan bakar itu kan karena memang tergantung dengan harga komoditas batu bara. Kemudian satu lagi akibat kenaikan akibat rugi selisih kurs ya. Nah, lalu ada bagian besar dari sisi neracanya itu hutang teman-teman. Kita lihat apa isi dari komposisi hutangnya ya. Itu saya checklist merah 2, di situ ada utang wesel di utang jangka panjangnya ya. Utang weselnya ada peningkatan sedikit 0,3%. Namun yang mau saya sampaikan adalah di sini nominal utang weselnya sangat besar ya. 544 juta US dollar ya, artinya mungkin sekitar 7 triliunan ya, 7 triliun rupiah. Nah, kita lihat bahwa utang tersebut ya, merupakan utang wesel tersebut, kita lihat seperti apa pemeringkatan utangnya. Ini ada lembaga pemeringkatan kinerja keuangan dan hutang ya, dari Moody's dan S&P yang menegaskan bahwa peringkat surat utang perseroan yaitu ada di BE+, BE1 dan BB+ ya, artinya outlook-nya terhadap peringkat surat utang dari power ini di peringkat stabil ya, ada satu titik di bawah
investment grade. Jadi peringkatnya nomor 2. Kalau nomor 1 investment grade, nomor 2 adalah stabil. Jadi saya rasa masih oke teman-teman ya. Tadi kinerja atau ringkasan dari kondisi kinerja keuangan perusahaan. Sekarang kita lihat kinerja operasional yang secara umum ini menunjukkan kinerja yang bagus teman-teman ya. Kita lihat dari sisi kiri sebelah atas, jumlah pelanggan industrinya ada kenaikan ya, dari tadinya 2.527 menjadi 2.595. Kemudian penjualan listrik, ya ini usaha utamanya ya, penjualan listrik juga mengalami kenaikan. Kemudian daya tersambung ada penambahan juga. Dan yang paling bawah itu susut energi dalam jaringan distribusi dan transmisi mengalami penurunan ya, dari 0,7% menjadi 0,%. Artinya ini semacam apa ya, artinya perusahaan lebih efektif dan efisien ya dalam mengelola penyaluran energinya. Nah, kita lihat valuasinya teman-teman. Valuasinya ini PBV-nya 0,9, masih oke di bawah 1. Kemudian ROE-nya 10,37 masih oke, standar ya. DER-nya 94%, masih oke di bawah 1. Kemudian untuk RUPS sendiri dijadwalkan bulan depan ya, Mei 2023, yang seperti biasa, seperti historis pembagian dividen di tahun-tahun sebelumnya, maka dividennya akan diberikan di bulan Mei atau Juni ya, sebagai dividen final, setelah sebelumnya dibagikan dividen interim di akhir tahun ya, di Desember. Nah, dividennya rutin di Juni dan Desember. Kemudian kita lihat ada news apa atau ada pemberitaan apa di media. Yang satu mengabarkan tentang kinerja perusahaan ya. Kemudian yang kedua tentang adanya proyek energi hijau nih teman-teman, yang mulai dikerjakan oleh Cikarang Listrindo, oleh Power ini. Energi hijau yang mulai digarap oleh Power adalah energi hijau PLTS atap ya. Jadi beberapa perusahaan maupun korporasi melakukan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya yang berada di atap-atap gedung. Nah, itu Power mulai masuk di situ teman-teman. Lalu kesimpulannya tentang saham Power ini, dari apa yang sudah kita bahas di depan ya, satu, saya bisa simpulkan bahwa Power ini kinerjanya stabil teman-teman, kinerjanya oke. Ada satu hal yang perlu kita cermati mungkin dari isi laporan keuangan tadi tentang hutangnya ya, terutama hutang jangka panjangnya. Namun sepanjang kinerja keuangannya masih stabil dan kita lihat dari pemeringkatan utangnya juga oke ya, standarnya B. Kemudian kita lihat dari kinerja operasional, dari kapasitas tersambung, daya tersalurkan, kemudian jumlah pelanggan itu juga menunjukkan peningkatan ya dari tahun ke tahun. Walaupun ruang untuk bertumbuhnya kalau menurut saya sudah semakin sempit ya, karena penambahan atau perluasan kawasan industri kayaknya belum ada penambahan yang signifikan ya. Jadi untuk ruang bertumbuhnya sebetulnya sudah sempit, namun untuk kinerja sendiri perusahaan ini stabil teman-teman. Kemudian kesimpulan kedua, dia Power ini concern ke pemegang saham ya, artinya dividennya rutin dibagikan. Kemudian yang ketiga, cocok sebagai saham defensif, artinya karena ada dividen dan harga sahamnya sendiri relatif stabil teman-teman ya. Dividen dibagikan rutin setahun 2 kali, harganya tidak terlalu berfluktuasi untuk harga sahamnya, jadi cocok untuk yang tidak ingin terlalu pusing ya dalam investasi. Cukup letakkan di saham semacam Power ini dan tunggu dividennya dibayarkan setiap tahun kisaran antara 8 sampai 10% ya, sekitar itu biasanya. Kemudian tipsnya mungkin barangkali ya, nomor 4, beli saat harga turun dan dikolek sahamnya. Artinya dibeli saat saham turun agar syukur-syukur bisa averaging down ya, supaya nilai yield dan dividen yang diterima tiap tahunnya bisa semakin besar. Dan dividen final untuk prediksi dari saya nanti akan diberikan sebesar 5,27% ya untuk yieldnya. Ini perkiraan saja. Kemudian profitnya kalau saya lihat dari jangka waktu 1 tahun di harga tertingginya yang pernah dicapai, ini profitnya nanti akan mencapai 14,5%. Di harga
tertingginya dalam 1 tahun terakhir, dan untuk kerugiannya 8,39% ya untuk capital gain-nya di harga terendah. Harga terendahnya kalau saya tidak salah di 600 ya untuk sepanjang 1 tahun terakhir ini. Jadi itu dia teman-teman, sekilas tentang saham power ya. Cocok buat yang tidak terlalu sering buka-buka aplikasi sekuritas, cukup beli saja sahamnya dan tunggu saat pembagian dividen dan tunggu uangnya masuk ke rekening ya untuk sahamnya. Jadi saham defensif banget, namun demikian tetap layak dipertimbangkan karena memang dalam satu portofolio tentunya kita harus mengkombinasikan dari beberapa tipe saham ya. Ada saham tipe defensif, ada saham yang cyclical, dan juga ada saham mungkin fast growing. Nah, itu adalah beberapa yang bisa kita pilih ya, tentunya sesuai dengan profil resiko kita masing-masing. Itu saja teman-teman tentang saham power ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Sehat-sehat selalu, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.